Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabar kalian semua? Khususnya 10 MIPA 3 dan 10 MIPA 1. Oke, masih bertemu dengan Ibu Hima kembali. Di sini Ibu Hima tidak akan mengajarkan kalian mengenai teks anekdot, tetapi kali ini Ibu Hima akan membuka materi baru, yaitu mengenai hikayat, cerita rakyat. Pasti pada mengerti kan mengenai hikayat atau cerita rakyat? Nah, kalian semua sebelum mengarah ke pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kalian semua berpresensi terlebih dahulu yang sudah Ibu kirimkan melalui WhatsApp grup kalian masing-masing. Nah, kalian semua segera presensi terlebih dahulu ya. Nah, pesan Ibu pasti tidak akan lupa, kalian harus tetap di rumah dan jaga kesehatan kalian dan keluarga kalian. Ingat-ingat itu pesan Ibu ya. Ibu lanjut, materi kita sekarang ini mengenai teks hikayat atau cerita rakyat, yaitu mengenai mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung di dalam cerita rakyat atau hikayat. Hikayat adalah merupakan sebuah prosa, terutama dalam bahasa Melayu, yang berisikan kisah atau cerita dongeng. Paham sampai sini? Oke, Ibu lanjut kembali. Nah, pada umumnya hikayat ini mengisahkan tentang kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Paham sampai sini? Nah, Ibu lanjut kembali. Biasanya hikayat berisikan tentang, pertama itu menentukan isi, isinya itu biasanya bagaimana ia melakukan, menentukan siapa tokohnya, apa yang dilakukan, atau yang disebut 5W atau 1H. Nah, ingat-ingat itu ya. Oke, kita belajar sedikit mengenai mengidentifikasi. Nah, mengidentifikasi adalah menemukan, biasanya yang tepat, mengetahui kebenaran isi sebuah teks cerita. Nah, mengidentifikasi biasanya dilakukan agar dapat mengetahui nilai-nilai dan isi yang terkandung di dalam cerita hikayat tersebut. Nah, hikayat ini memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam masyarakat, karena hikayat ini memiliki nilai-nilai keluhuran bangsa, memiliki nilai budaya bangsa, lalu nilai-nilai apa lagi ya? Budi pekerti. Biasanya seperti itu ya. Lalu ada juga yang namanya ajaran moral. Biasanya nilai-nilainya itu. Nah, hikayat sendiri memiliki ciri-ciri dan karakteristik. Yang pertama yaitu istana sentris, menceritakan kejadian, yaitu istana sentris, menceritakan mengenai raja dan keluarganya. Paham sampai ini? Lalu kesaktian tokoh atau kemustahilan, yaitu tokoh dengan tiba-tiba bisa melakukan sesuatu yang mungkin sangat mustahil. Anomin, tidak diketahui nama pengarang sehingga cerita itu memiliki bersama. Paham? Yang keempat, biasanya ciri-cirinya disebarluaskan secara lisan atau berkembang di masyarakat. Paham sampai sini?
karena zaman dulu itu banyak yang tidak mengenal bahasa tulisan. Lalu ada yang namanya fantasis dan statis. Itu ceritanya biasanya berlebih-lebihan dan tidak mengalami perubahan. Dan yang terakhir ini memiliki ciri-ciri bahasa Melayu klasik atau sulit dipahami. Biasanya sulit dipahami ciri-cirinya itu. Kita belajar juga mengenai unsur-unsur intrinsiknya ya, yaitu yang pertama ada alur, penokohan, latar, dan amanat. Nah, kita belajar dulu mengenai tokoh. Perwatakan, menggambarkan watak. Tokoh itu biasanya ada pelaku di dalam hikayat tersebut, yaitu penokohannya ada antagonis, protagonis, tritagonis. Antagonis itu biasanya tokoh yang jahat, sedangkan protagonis itu yang baik, sedangkan tritagonis tokoh penengah dari anta dan protagonis. Paham? Ibu lanjutkan kembali. Nah, ingat perwataan atau yang disebut sifat. Nah, biasanya itu secara fisik maupun kejiwaan. Nah, penggambaran watak, yaitu cara pengarang menggambarkan watak tokoh ini dibedakan menjadi 5 cara. Yang pertama, langsung dialog tokoh, tanggapan tokoh lain, jalan pikir tokoh, dan tingkah laku dan lingkungan tokoh. Sampai sini paham? Kita akan belajar juga akan mengenai setting atau latar, yaitu yang namanya tempat. Tempat itu di mana peristiwa itu terjadi. Ingat-ingat ya. Sedangkan waktu itu peristiwa waktu itu biasanya kan tadi ada yang namanya waktu, kapan peristiwa itu terjadi, sedangkan suasana bagaimana keadaan waktu peristiwa itu terjadi. Alur, yaitu ada alur maju, dan alur campuran atau mundur. Paham kan? Mungkin kalian sudah mengenal semua mengenai setting, latar, alur. Itu kan sudah dipelajari ya, mungkin ya waktu kalian SMP mengenai alur, latar. Paham? Ingat-ingat ya, materi hikayat kali ini ya sangat penting sekali. Nah, yaitu ada juga yang namanya sudut pandang pengarang, yaitu yang pertama orang pertama atau tokoh utama. Ada juga yang namanya orang pertama atau tokoh sampingan. Terus orang ketiga itu serba tahu. Orang ketiga, lalu tokoh utama, orang ketiga dalam cerita sebagai cerita atau sebagai pengamat. Lalu kita juga akan belajar mengenai majas atau gaya bahasa, yaitu misalnya metafora, personifikasi, lalu hiperbola, paradoks. Ingat-ingat ya. Nah, sekarang yang terakhir itu ada amanat atau pesan yang disampaikan oleh pengarang, biasanya melalui perilaku tokoh-tokohnya, cerita atau lainnya. Nah, amanat ini biasanya pesan yang terkandung apa yang telah disampaikan di situ. Nah, apabila kalian nanti belum paham, bisa bertanya langsung ke ibu sebelum ibu mengarah ke pembelajaran. Nanti bisa WhatsApp ke ibu apabila kalian tidak memahami materi mengenai hikayat atau cerita rakyat. Nah, pesan ibu, kalian belajar mengenai hikayat, mengenai kita mengajari kalian mengenai tema di dalam hikayat itu merupakan itu ide yang menjadi dasar cerita. Yang pertama ada tema mayor atau tema minor.
itu kalau tema mayor itu tema secara umum atau luas, sedangkan mayor itu tema secara umum atau luas, sedangkan minor itu tema secara sempit atau khusus. Nah, nanti kita juga akan sekarang maksudnya akan belajar mengenai nilai-nilai hikayat juga. Sebelum Ibu tutup, kalian juga harus belajar mengenai nilai-nilai hikayat. Yang pertama itu nilai moral, yaitu nilai moral itu berkaitan dengan etika langsung. Etika kita berbicara mungkin di dalam hikayat tersebut, lalu tanggung jawab dan kewajiban. Ada juga nilai sosial. Nilai sosial ini berkaitan dengan kemanusiaan, yaitu menolong, membantu dengan manusia dan atau makhluk lainnya. Nah, ada juga nilai adat budayanya yang terdapat di dalam teks anekdot tersebut, berkaitan dengan tradisi biasanya ya, kebiasaan di suatu daerah dan kelompok. Nah, ingat-ingat, dan terakhir ini mengenai nilai agama berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kewajiban makhluk kepada Sang Ciptanya. Nah, yang paling penting itu nilai agama. Biasanya semua di dalam sebuah teks hikayat akan terdapat mengenai nilai agamanya. Karena apa? Semua hikayat itu pasti ada yang terkandung mengenai nilai agamanya. Biasanya bagaimana sih tokoh itu, keagamaannya kurang apa enggak, seperti itu. Isinya mengenai itu apa sih? Apa bisa sang tokoh itu bisa berkaitan kewajibannya kepada melakukan kewajibannya, biasanya seperti itu. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu sampaikan sedikit mengenai hikayat. Hikayat ini nanti akan Ibu berikan tugas 1 kali, karena pertemuan Ibu hanya tinggal 1 kali ini dan besok 2 kali, insya Allah 2 kali lagi pertemuan Ibu selesai dan Ibu akan penarikan. Nah, Ibu ingatkan kembali untuk kalian yang belum mengumpulkan tugas-tugas kalian harus segera mengumpulkan, karena tugasnya akan Ibu kirim ke Bu Indri atau Ibu serahkan ke Bu Indri. Untuk presensi itu juga sangat penting untuk kalian, karena akan Ibu kumpulkan juga dan akan Ibu catat siapa saja sih yang tidak mengikuti pembelajaran. Makanya untuk kalian harus presensi ya. Presensi itu sangat penting. Dan tugas-tugas kalian harus dikerjakan. Yang belum mengerjakan dari awal mengenai tugas anekdotnya segera dikumpulkan. Ibu berpesan segera dikumpulkan ya. Jangan lupa. Nah, sebelum Ibu tutup, apabila nanti kalian tidak paham mengenai materi yang Ibu berikan, nanti kalian bisa WhatsApp Ibu langsung pribadi. Nah, ingat-ingat ya, kalau tidak paham lebih baik bertanya daripada kalian tidak paham sama sekali, lebih baik bertanya. Oke, terima kasih. Untuk kalian, pesan Ibu tetap jaga kesehatan kalian. Jangan lupa kalau keluar rumah menggunakan masker. Ingat-ingat ya, karena sangat penting sekali. Nah, untuk pengumpulan tugasnya itu akan dikumpulkan di ketua kelas kalian masing-masing, dan ketua kelas akan mengumpulkan ke Ibu. Nah, pesan Ibu, kalian harus mengerjakan tugas kalian. Nah, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga video ini bermanfaat. Video pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian semua yang menontonnya, khususnya 10 MIPA 1 dan 10 MIPA 3. Nah, terima kasih. Salam dari Bu Hima, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.